Sejahtera buat kita semua, perkenalkan nama saya Florencia Riata Tarigan, NPM 1917051011. Saat ini saya akan mempresentasikan mengenai rangkaian kombinasional pada sistem digital. Pengertian rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional adalah suatu rangkaian yang diklasifikasikan sebagai kombinasional jika memiliki sifat yaitu keluarannya hanya ditentukan oleh masukan eksternal saja. Beberapa rangkaian kombinasional, yang pertama ada encoder. Encoder merupakan rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Sebuah encoder harus memenuhi syarat perancangan M sama dengan M lebih kecil dari 2N. Variabel M adalah kombinasi masukan dan N adalah jumlah bit keluaran dari sebuah encoder. Berikut adalah contoh tabel fungsi keluaran encoder. Ini merupakan input dan ini merupakan output. Dari tabel yang sebelumnya ini dapat kita uraikan Y0 sama dengan 11 I1 tambah I3 tambah I5 tambah I7. Y1 dan Y2 dapat kita uraikan seperti ini. Dan kita dapat menggambarkan gerbang logikanya seperti ini. Kemudian encoder merupakan kebalikan dari decoder. Encoder merupakan rangkaian kombinasional yang berfungsi mengubah data input menjadi kode biner pada outputnya. Yang kedua ada decoder. Decoder merupakan kebalikan dari encoder yang merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Syarat perancangannya M itu harus lebih kecil dari 2N. Rangkaian logika kombinasional multiplexer adalah contoh yang ketiga dari beberapa rangkaian kombinasional. Rangkaian logika kombinasional multiplexer atau yang disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih masukan atau input dan diteruskan ke bagian output. Berikut adalah contoh dari gambar rangkaian multiplexer. Di sini kita punya input dia A dengan B. Keluarannya itu bisa keluarannya itu menjadi A komplement kali B komplement. Karena ini merupakan fungsi dari tambah, berarti A komplement kali B komplement ditambah A komplement kali B ditambah A kali B komplement ditambah A dikali B. Kemudian yang keempat contohnya adalah rangkaian logika kombinasional demultiplexer. Ini merupakan kebalikan dari multiplexer tadi. Kita bisa singkat dengan demux. Contohnya adalah seperti ini. Kita punya input dia B dengan A, keluarannya menjadi seperti ini. Yang kelima ada adder. Adder ini merupakan rangkaian ALU yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada aritmatika komputer. Half adder sama halnya dengan penjumlahan bilangan biner. Syaratnya hanya 1 ditambah 1 dijumlahkan hasilnya 0 dengan carry out 1. Half adder contohnya ini saya bisa buat tabel 0 dengan 0 hasilnya sum ini S ini adalah sum hasilnya 0 dan carry outnya 0. Dan 1 ditambah 1 sumnya adalah 0 dengan carry out 1. Jadi ini merupakan rangkaian dari half adder. Half adder yang kedua itu adalah full adder. Full adder ini mengolah data penjumlahan 3 bit bilangan atau lebih. Contohnya seperti ini. Saya misalkan dia inputnya itu ada A, B, dan C. Di sini ada terletak sumnya dan carry outnya. Di sini rangkaian logika pada full adder. Yang ketiga ada parallel adder. Parallel adder adalah rangkaian full adder yang disusun secara paralel dan berfungsi untuk menjumlahkan bilangan biner berapapun besar bitnya. Contoh yang keenam dari rangkaian kombinasional yaitu komparator. Komparator adalah rangkaian logika yang berfungsi untuk membandingkan keadaan logika input-output. Jenis komparator itu ada non-equality komparator, yaitu rangkaian logika yang memberikan keadaan keluarannya tinggi jika keadaan masukannya berbeda. Tabel kebenarannya seperti ini. Berdasarkan tabel kebenaran ini dapat digunakan persamaan. Bentuk SOP-nya itu menjadi A dikali B komplement ditambah AB komplement atau X AB M12. Kode posnya itu menjadi 03.
Apabila dilakukan dalam operasi komplement ganda dan memberlakukan teorema De Morgan, dapat diperoleh suatu gerbang NAND dan NOR. Gerbang NAND itu dapat dibentuk dengan cara berikut, kemudian gerbang NOR dapat dibentuk dengan cara berikut. Rangkaian non-equality atau komparatornya dapat diimplementasikan dalam gerbang XOR, yaitu kebalikan dari biconditional. Kemudian yang kedua itu ada equality comparator, rangkaian logika yang memberikan keluarannya tinggi jika keadaan masukannya sama, kebalikan dari yang tadi. Tabel kebenarannya seperti ini. Bentuk SOP dengan bentuk POS dari non-equality comparators itu merupakan kebalikan dari equality comparator. Apabila dimasukkan operasi komplement ganda, bentuk gerbang NAND dan NOR dapat kita perhatikan seperti ini, dan gerbang logika itu dapat kita sebut dengan gerbang XNOR, lambangnya itu negatif. Bagaimana cara merancang rangkaian kombinasional? Itu ada 5 cara. Yang pertama dengan penjabaran ide, yang kedua dengan menentukan jumlah variabel masukan dan keluaran, yang ketiga dengan mengimplementasikan ide ke dalam tabel kebenaran, yang keempat dengan penyederhanaan fungsi boolean, yang kelima dengan mengimplementasikannya ke dalam rangkaian logika. Contohnya kita merancang pengatur suhu pada suatu ruangan produksi. Kita munculkan ide itu karena dalam untuk menjaga suhu suatu ruangan produksi itu diperlukan sistem alarm. Kondisi normal temperatur itu sekitar 120 derajat Celcius. Sistem alarm tersebut digunakan oleh komputer sebagai sinyal masukan untuk mengembalikan kondisi ruangan menjadi kondisi normal kembali. Langkah kedua, ini kita masukkan jumlah variabel masukan dan keluaran yang dibutuhkan. Nampak ada 3 variabel, yaitu temperatur, tekanan, dan kelembapan. Sehingga itu kita masukkan ke dalam input dan outputnya. Kemudian kita implementasikannya ke dalam tabel kebenaran, temperatur, tekanan, dan kelembapan. Syarat agar alarm berbunyi, di sini kondisi alarmnya 1, supaya dia berbunyi kan 1 kan bilangan binarnya. Kemudian ini ada temperaturnya, tekanan, dan kelembapan. Selain kondisi di atas, nilai logika Y adalah 0, maka tabel kebenaran dapat dibagi menjadi 3 variabel masukan dan 1 variabel keluaran. Tabel kebenarannya seperti ini. Langkah keempat dengan menyederhanakan fungsi alarm. Kita bisa penyederhanaannya dengan sistem peta Karnaugh seperti ini. Kemudian kita implementasikannya ke dalam rangkaian logika menjadi seperti ini. Dan blok diagramnya seperti ini. Sekianlah hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom.